warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus takmir atau DKM Masjid Nurul Huda, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Moga salawat salam kita sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan kesempatan malam hari ini, waktu yang singkat, untuk mengkaji keutamaan doa dan kemuliaannya. Karena masih ada di antara manusia yang malas berdoa. Betul? Betul apa tidak? Ada juga yang lupa berdoa. Contohnya tadi masuk masjid. Jenengan masuk masjid berdoa apa tadi? Doanya apa? Iya, tadi dibaca enggak? Enggak. Jadi dikira doa masuk masjid itu hanya dibaca ketika masuk masjid mau sholat saja. Padahal masuk masjid mau ngaji, intinya doa itu doa masuk masjid. Begitu juga nanti keluar masjid. Ya. Termasuk di dalamnya juga doa ketika kita akan memulai mencari ilmu. Ya, dulu kita diajarkan doa, macam-macam doanya supaya ilmu yang kita peroleh itu berkah, supaya ilmu yang kita peroleh itu ada manfaat untuk diri kita dan orang lain. Doanya apa itu? Doanya apa? Supaya kita cari ilmu itu diberikan pemahaman yang mudah untuk memahami apa yang disampaikan ustadznya. Apa doanya? Warzuqni. Apa tadi awalnya tadi? Rabbi firli, Rabbi zidni ilman, fahman. Sudah dibaca belum? Barusan. Banyak doa-doa itu, ya. Termasuk Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatakal muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Bu, kita tidak bisa lepas dari doa. Pakai baju ada doanya, melepas baju ada doanya. Hanya karena tidak terbiasa diamalkan, akhirnya lupa. Apalagi doa sholat jenazah. Ayo, doa sholat jenazah, karena lama gak ada orang yang disolati, bisa lupa. Betul, Bu? Maka kita coba perhatikan. Pertama harus dipahami, doa adalah ibadah. Artinya orang yang sudah tidak mau berdoa itu sudah kehilangan kesempatan satu jenis ibadah, yaitu doa. Dalam sholat
Doa iftitahnya itu jelas. Ya, doa. Ketika kita ruku, doa. Ketika sujud, doa. Duduk di antara dua sujud, doa. Tahiyat awal, doa. Tahiyat akhir, doa. Habis sholat masih doa. Betul? Kenapa? Ini ibadah dan Allah yang perintah, bukan ustadz yang perintah. Allah perintah dan Allah menjamin doa itu pasti dikabulkan. Kalau hari ini, malam ini ada orang yang menyampaikan ke saya, Ustadz saya udah berdoa tapi belum dikabulkan. Pasti dikabulkan. Ada enggak yang hari ini belum dikabulkan? Kemarin saya ngisi kajian Ahad Pagi, saya tanya, ada yang langsung angkat tangan, saya Ustadz, saya belum dikabulkan doanya. Ibu mintanya apa? Rumahnya biar cepat laku Ustadz. Saya bilang, ibu mungkin harganya terlalu, ya kan, doa dengan harga itu harus disesuaikan. Minta cepet laku, pasarannya 700, mintanya 1,5 miliar. Laku enggak kira-kira? Ini zaman sulit. Sulit sari duit. Ya. Dan Allah sendiri yang mengatakan, coba ini. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kalau kamu doa, aku yang akan memenuhi permintaanmu, aku yang akan menjawab permintaanmu, aku yang akan mengabulkan permintaanmu. Tapi Allah juga katakan, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Jelas di situ. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya, ya, dan dia tidak menyembahku. Tidak menyembah itu artinya tidak berdoa kepada Allah. Maka tempatnya neraka jahanam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang dimaksud dengan ibadah di dalam ayat ini adalah doa permohonan. Sifatnya memohon. Jadi ibadah yang lebih khusus daripada ibadah secara umum itulah doa. Itulah doa. Tapi kalau orang sudah tidak mau berdoa, yaitu orang sombong. Ya. Usaha tanpa doa sombong. Doa terus nggak ada usaha, bohong. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Maka Nu'man bin Bashir pernah menyampaikan bahwasanya Nabi mengatakan ad-du'a wal ibadah. Doa ini ibadah. Jangan disia-siakan. Doa sekalipun itu statusnya ibadah, boleh kita memanjatkan doa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Saya mau berdoa tapi saya belum wudu, boleh apa tidak? Boleh. Maka jangan malas berdoa. Nah, sekarang pertanyaan saya tak tambah lagi. Doa yang paling mustajab antara suami dengan istri, siapa yang paling mustajab? Suaminya apa istrinya? Taunya dari mana? Sombong amat loh. Taunya dari mana? Hah? Gimana Pak? Pak Jenggot. Doa jenengan kalah sama istri. Gimana Pak? Hah? Betul. Istri doanya lebih
Maka istri jangan suudzon sama suami. Suudzon pikiran itu sama dengan doa. Kok suami saya tiap malam pergi terus kemana ya? Pikirannya ngaco itu. Padahal suaminya lagi seneng ngaji, tapi pikirannya apa? Kemana-mana. Akhirnya suudzon. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di antara ibadah yang Allah wajibkan kepada hambanya, doa ini yang paling mulia di sisi Allah. Nabi mengatakan laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada doa. Ya. Ini artinya apa? Ibadah yang sifatnya qauliyah, yang diucapkan. Tidak ada ibadah yang diucapkan yang lebih baik di sisi Allah daripada doa. Nggak ada yang lebih hebat daripada doa. Ibu-ibu mengikuti perang Iran sama Israel apa tidak? Ngikuti nggak ibu-ibu? Ngikutinya dari mana? Kesimpulannya gimana? Bingung kan? Ya, enggak usah diikuti ya. Jadi doanya begini, biar sama-sama tepat sasaran. Paham enggak? Biar sama-sama tepat sasaran. Itu juga doa apa bukan? Saya kalau ditanya perang antara Israel dengan Palestina, doa saya itu biar sama-sama tepat sasaran. Kenapa? Di Israel ada orang Islamnya juga. Ada nggak? Ada orang Islam, orang Kristen, orang Yahudi. Ada semua. Di Iran juga begitu, tidak semuanya Syiah. Di Iran ada juga yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka doanya ya wis biar tepat sasaran masing-masing gitu. Ya Bu ya. Jangan sampai ada yang bablas ke Indonesia. Apanya? Pelurunya ya toh. Lah sekali pencet 700 yang keluar kok. Hipersonik gitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah murka sama orang yang enggak mau doa. Allah murka sama orang yang tidak mau doa. Allah marah. Man lam yas'alullah ghadaballah alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Allah marah. Makna hadis ini, barang siapa tidak meminta kepada Allah maka dia akan murka. Begitu juga sebaliknya. Allah senang kalau kita minta. Beda dengan makhluk. Semakin sering diminta semakin semakin marah, diminta terus. Kalau makhluk, kalau Khalik Allah tidak begitu. Maka Bapak Ibu, kalau bisa doa itu harus ada yang prioritas. Tapi satu yang tidak boleh kita tinggalkan dan harus di number one, urutan pertama adalah mendoakan orang tua. Ya Bu ya, mendoakan orang tua itu yang paling utama. Setelah bersyukur kepada Allah, memuji Allah, sholawat kepada Nabi, maka berdoalah untuk orang tua terlebih dahulu. Doakan guru-guru, ya. Kemudian baru minta yang lain, silahkan. Nanti berkah hidup kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Imam Mubarak Al-Kafuri mengatakan orang yang tidak mau berdoa, yang meninggalkan doa, berarti dia merasa tidak butuh Allah. Masih butuh Allah apa tidak? Sampai kapan? Sampai meninggal. Setelah meninggal gak butuh lagi. Sampai akhirat. Kebutuhan kita terhadap Allah sampai akhirat.
Maka basahi lisan kita dengan doa. Ya. Doa. Kenapa? Doa mampu menolak takdir. Ya, tentu tidak hanya sebatas doa. Doa yang diiringi dengan ikhtiar, tawakal yang kuat. Nabi mengatakan la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Ustadz, bagaimana? Ada orang yang sudah berdoa tetap kecelakaan misalnya. Orang mau naik kendaraan kan ada doanya. Ya Bu ya. Orang mau keluar rumah kan ada doanya. Apa doa keluar rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau keluar rumahnya naik kendaraan doanya apa? Allahumma Oh, tadi kesini jalan kaki apa naik kendaraan? Naik kendaraan. Jalan kaki. Pinter jawabannya. Kalau naik kendaraan saya tes doa naik kendaraan. Tapi karena jalan kaki cukup Bismillahi. Tapi tadi dibaca enggak? Anda tidak jujur. Tadi baca enggak keluar rumah? Enggak. Ada yang baca ya? Alhamdulillah. Ya. Syekh Mubarakfuri mengatakan bahwa yang dimaksud adalah takdir yang tergantung pada doa, dan berdoa bisa menjadi sebab tertolaknya takdir. Ya. Kenapa? Karena takdir tidak bertolak belakang dengan masalah sebab akibat. Jenengan berdoa, mau nyebrang itu berdoa, tapi saat nyebrang nggak tengok-tengok, dah pokoknya doa saja. Tapi saat nyebrang nggak nengok kanan, nggak nengok kiri, bener nggak itu? Oleh karena itu, ya tetap doanya dipanjatkan, tawakal ikhtiarnya juga dikerjakan. Maka Bapak Ibu, bisa jadi terjadinya sesuatu menjadi penyebab atau tidaknya sesuatu itu lain masalahnya dengan masalah takdir. Ya. Contoh ini, kasih contoh biar gampang. Suatu contoh begini, berdoa agar terhindar dari musibah. Ya. Musibah itu takdir. Ya, berdoa juga takdir. Orang kalau sudah mau berdoa karena Allah menghendaki dia untuk berdoa. Ya. Boleh jadi orang yang ditakdirkan tidak berdoa, dia selamat dari musibah. Orang yang ditakdirkan oleh Allah tidak berdoa malah selamat. Sementara orang yang berdoa malah kena bingung enggak? Bingung enggak? Terus kalau bingung mendingan berdoa apa tidak usah berdoa? Wong yang enggak berdoa malah enggak kena musibah kok. Berdoa tapi kena musibah. Bingung Pak. Ini kelihatannya pembahasannya masalah doa, tapi intinya sampai pada bagaimana kita mengimani takdir. Mbah, Simbah masih melek toh? Kok wis padha ngene lho nih. Ning tembok wis ngene. Makanya saya panggil, ya. Lo bisa jadi bablas lo, hati-hati. Kalau takdirnya menghendaki begitu, ya. Sehingga Bapak Ibu, jadi doa itu ibarat tameng, musibah seperti panah. Nah, dipikir dulu. Ya, ini pengajian tingkat tinggi karena saya di atas kursi, jenengan di bawah. Ini tingkat tinggi pengajiannya. Ya, doa itu ibarat tameng, musibah laksana panah.
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang sering mengeluh begini. Kita sering mendengar orang berdoa, "Ya Allah, kami tidak memohon agar takdir kami dirubah, akan tetapi kami mohon kelembutan dalam takdir tersebut." Apakah doa ini dibolehkan? Nggak minta takdirnya dirubah, tapi minta takdirnya dilembutkan. Jangan yang serius-serius begitu. Ya. Nah, doa ini juga tidak boleh. Ya. Doa semacam ini juga tidak boleh. Sebab apa? Dikatakan tadi, doa itu bisa kok merubah takdir. Ya. Maka Bapak Ibu pernah baca manakib nggak Pak jenengan Pak? Pernah baca manakib nggak? Nggak pernah. Pernah manakiban nggak? Pernah. Manakib itu apa? Kok embo? Katanya pernah kok embo. Lah terus selama ini terus ngopo? Manakib itu apa, Bu? Sejarah perjalanan hidup orang-orang soleh. Mungkin jenengan taunya manakib Syekh Abdul Qadir Jailani tok. Iya kan? Coba sesekali baca manakib Imam Bukhari. Manakib siapa? Nah, yang penting jangan keliru manakib Imam Samudra. Di dalam riwayat manakib Bukhari, siapa Bukhari siapa? Imam Masjid Nurul Huda? Benar namanya Pak Bukhari. Ini perawi hadis rawahu Bukhari yang mengumpulkan ribuan hadis dan juga hafal hadis. Bu, Imam Bukhari itu waktu kecilnya mengalami kebutaan. Apa artinya kebutaan? Gangguan penglihatan. Imam Bukhari mengalami itu. Orang tuanya sedih. Orang tuanya sedih. Kemudian menangis. Ayahnya sudah berusaha mencari pengobatan terbaik, tapi waktu itu belum ada EY Center. Apa itu tadi? Apa EY Center itu? EY itu mata, center itu bateri. Jadi mata sing dibatreni kuwi EY, maksudnya pusat pengobatan mata. Belum ada EY Center. Bapaknya Imam Bukhari mencari-cari tabib yang terbaik untuk mengobati. Yang namanya perempuan biasanya lebih banyak nangis apa lebih banyak berdoa. Menghadapi situasi begitu banyak menangis apa banyak berdoa? Coba yang nangis ngacung, coba yang nangis ngacung. Yang tadi jawabannya banyak nangis ngacung coba. Isin. Ibu, sampai suaminya mengatakan begini, "Wahai istriku, bukankah doa seorang wanita, seorang ibu itu 3 kali lipat lebih mustajabah dibanding doa suami atau ayah?" Maka sejak itulah ibunya tiap malam berdoa dalam sujudnya, minta dikembalikan penglihatan Bukhari waktu kecil. Ya. Dan setelah berjalan sekian lamanya, di dalam mimpinya mimpi ketemu seorang nabi, istrinya, dan nabi itu mengatakan bahwa penglihatan Bukhari telah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadi betul. Di pagi harinya dia melihat anaknya sudah mulai bisa membuka matanya. Itu kekuatan doa.
Ya, saya belum lama lihat video Pak, orang punya penyakit kanker darah. Kejadiannya di Saudi. Kanker darah. Itu kalau terjadi di sekitar kita pasti gimana rasanya? Divonis kanker darah gimana rasanya? Nggak karuan toh? Ini dijalani dengan sabar, dan selain minta pengobatan modern melalui dokter, ada satu yang dia lakukan, yaitu menggantungkan kesembuhannya kepada Allah. Yang dibaca adalah ayat yang pernah dibaca oleh siapa? Nabi. Bunyinya apa? Loh, jenengan katam Quran mboten? Katam. Lali tapi ya. Apa doanya? Yang dibaca doa Nabi siapa? Ani masaniyadur. Mulai nyambung. Saya ulang lagi. Ani masaniyadur wa ant arhamar rahimin. Itu doanya siapa? Nabi Ayub. Sebelum itu yang dibaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Bapak Ibu, pasien penderita kanker darah itu akhirnya sembuh. Betul-betul sembuh, dan kesembuhannya lebih cepat daripada yang lain. Mungkin orang akan bertanya, itu sebetulnya kesembuhan karena faktor obat yang rutin diminum, apa karena faktor keajaiban doa? Kira-kira jawabannya apa? Dua-duanya. Maka kalau panjenengan, ini contoh ya, ini contoh properti ini Pak, minum, baca bismillah. Niatnya jangan cuman untuk menghilangkan haus, jangan cuma untuk menghilangkan dahaga, tapi juga untuk apa? Kok obat? Ini kan air. Untuk tombo apa? Ngelak. Contohnya alhamdulillah. Malah Syekh Sya'rawi, ngerti Syekh Sya'rawi betul? Enggak ngerti, pakar tafsir dari Mesir. Itu menyampaikan, sekiranya setiap muslim ketika minum baca bismillah, bismillah, tidak hanya sekali, tapi setiap suapan, setiap tegukan bismillah, mudah-mudahan keberkahannya berlimpah untuk mengobati berbagai macam penyakit. Nah, kita kadang-kadang apa? Tergoda oleh merek, bukan oleh janji dari Allah. Kita tergoda oleh merek minumannya. Minuman ini mengandung ini, pH-nya sekian. Minuman ini sudah dibacakan doa, dibacakan ayat ruqyah misalnya. Tapi kitanya tidak baca, karena sudah tadi kena iklan. Kayak garam yang dijual dengan bungkus garam ruqyah. Pernah mendengar? Pernah beli? Jangan-jangan jenengan yang jualan. Lu sekarang apapun kalau mereknya dihiasi dengan agama, cepat laku. Ya, misalnya saya membuat air kemasan, tak tulisi air doa, saya cepat sugih. Walaupun gak jelas asal usul airnya dan orang gak tahu dari mana saya ngambil airnya. Maka Bapak Ibu, kekuatan doa kita sebetulnya.
Jadi tadi yang orang kena kanker darah betul-betul sembuh dan lebih cepat. Dan ini ada keajaiban Pak di Saudi. Jangan udah dengar? Salah satu putra mahkota koma 20 tahun. Dengar ya Bu? Koma 20 tahun Pak. Coba ada dokter enggak? Bisa dijelaskan enggak itu? Koma 20 tahun kok bisa kembali? Sudah bisa jalan, sudah bisa senyum, sudah bisa ngobrol. Subhanallah. Kekuatan apa itu? Doa. Maka doa itu kita lazimkan, kita dawamkan setiap waktu, setiap saat. Jangan kalau butuh baru berdoa, sementara kalau sudah terpenuhi doanya berhenti. Yang suka begitu orangnya datang ndak? Tolong nanti disampaikan ya. Salam dari saya. Saya minta didoakan. Bapak Ibu, maka orang yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu berdoa. A'jazun nas man ajaza anid du'a wa abkhaluhum man bakhila bis salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang lemah adalah orang yang meninggalkan doa. Dan orang yang paling bakhil adalah orang yang bakhil terhadap salam. Ya. Kita fokus di ungkapan Nabi yang mengatakan orang yang paling lemah adalah orang yang apa? Orang yang paling lemah adalah orang yang meninggalkan doa. Mau masuk toilet ada doanya? Ada. Keluar toilet ada doanya? Ada. Gak bisa kita hidup ini lepas, terpisah dengan doa. Mau tidur ada doanya? Bangun tidur ada doanya? Ada. Dibaca ndak? Ndak. Main HP sampai ngantuk. Nggak dibaca akhirnya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata ajazun nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya orang yang paling lemah, akalnya paling buta, penglihatan dan hatinya, yang dimaksudlah min ajiz anid doa, orang yang lemah memohon kepada Allah, tidak punya ketetapan hati. Ini kita baru bahas sama orang yang tidak mau berdoa. Beda lagi nanti pembahasannya. Ada orang yang doa tapi tidak mantep. Pernah ngalami nggak Bu? Doa tapi nggak yakin diterima. Pernah ngalami nggak? Kok pernah semua jenengan? Kok diborong dewe kompletnya? Jadi panjenengan ini termasuk punya banyak pengalaman, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan menjadi manusia yang lemah, karena kekuatan umat Islam itu juga ada pada doa, ya. Sehingga di dalam kehidupan kita, acara apapun biasanya diawali, diakhiri dengan doa. Contoh doa kafaratul majlis, ya. Apa doa kafaratul majlis? Bunyinya gimana? Subhana. Terus astaghfiruka. Sebelum kita meninggalkan majlis, maka doa kita sudah diampuni oleh Allah. Loh gitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena doa itu perintah Allah, maka hukumnya wajib. Jangan dikira tidak wajib. Ya. Wa idza sa'alaka anni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Gak main-main. Doa itu perintah Allah.
Ya. Tapi ya begitulah manusia. Diperintah tapi tidak dikerjakan. Sama dengan perintah sholat. Ngakunya Islam, perintah sholat dari Allah tidak dikerjakan. Ngakunya lemah, butuh Allah tapi tidak mau minta kepada Allah. Ya. Bapak Ibu, ayat ini adalah ayat yang turun karena menjawab pertanyaan para sahabat. Ya. Sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah Allah dekat sehingga kami memohon dengan berbisik-bisik saja, dengan diem batin saja? Ataukah Allah itu jauh sehingga dalam doa perlu teriak-teriak?" Maka turun ayat ini, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ajarkan anak-anak kita untuk apa? Menghafal doa. Yang paling utama itu Rabbighfirli atau Allahumma firli waliwa warhamhuma kama rabbaya shaghira. Bapak Ibu, perbanyak doa untuk menghindari musibah. Penting itu. Ya. Wada'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya, dan aku akan berdoa kepada Robku, Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Ini doanya Nabi siapa? Atau doa siapa ini? Doa siapa ini? Oh, itu ada tulisannya kok bingung. Siapa? Doanya siapa, Bu? Ada tulisannya itu loh. Enggak kelihatan ya? Jenengan pasti lihatnya saya kan? Iya. Qala rabbi inni wahanal 'admu minni wasta'ala ra's syaiban wa lam akun bidu'aik rabbi syaqiyya. Ya, di situ juga ada ungkapan ya Rabb, ya Tuhan, tulangku sudah mulai lemah, kepalaku telah tumbuh uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Rob. Ini siapa? Nabi Zakaria. Doanya minta apa? Hunalika da'a Zakaria. Apa doanya? Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Ya. Nabi Ibrahim doanya juga lama sekali diuji. Nabi Zakaria juga iya. Ibadur Rahman juga iya. Doanya begitu. Maka tidak boleh putus asa dalam berdoa. Udah lama 5 tahun Ustaz, belum dikabulkan. Gimana nggak sabar wong sudah 5 tahun? Ya. Nah, ini perlu dipahami, doa itu dikabulkan dalam 3 bentuk. Ya Bu? Bu? Ngantuk ya? Bu? Doa itu dikabulkan dalam 3 bentuk. 1, dikabulkan sesuai keinginan. Ya, jenengan minta apa ya dikasih apa yang jenengan minta. Yang kedua, dikabulkan dalam bentuk yang lain. Misalnya apa? Diselamatkan dari musibah. Jenengan mintanya rizki yang banyak, yang orientasi di pikiran pasti rizki itu ya duit. Betul? Sekarang wong kene maca duiten ana. Kabeh. Tapi ternyata yang jenengan maksud rezeki itu duit gak dikabulkan sama Allah. Jenengan dikabulkan apa? Diberi kesehatan. Kesehatan yang luar biasa sehingga nggak pernah keluar duit untuk periksa ke dokter. Milih mana? Orang di duit penyakitan apa duit akeh sehat? Milih mana? Ayo podo. Wis ketok wis kuwi. Podo nek ngono kuwi aku ya duitnya akeh sehat ngono lho Bu. Lho kok kita ternyata sehati ya. Jadi
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu penting ya. Kemudian yang ketiga, bentuk pengabulan doa nanti di akhirat. Gak dikabulkan di dunia, nanti di akhirat pasti kok. Makanya saya sering menghibur kepada teman-teman yang belum dikasih keturunan. Sudah lama belum dikasih keturunan, tenang, bismillah. Kalau Allah mengendaki Nabi Ibrahim saja punya keturunan sudah tua, Nabi Zakaria juga punya keturunan sudah tua. Tapi kalau nanti sampai wafatnya belum ada keturunan, yakinlah nanti di akhirat akan ada keturunannya. Yakin apa tidak? Yakin. Wong ada hadisnya itu kok. Kita cemas itu karena kita belum tahu ilmunya saja. Kalau kita udah tahu ilmunya, tenang. Nah, kita lihat di sini ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada 3 kategori yang berkaitan doa dengan musibah. Antara doa dan musibah, mana yang lebih kuat? Ya tergantung. Kalau doanya lebih kuat, musibahnya yang lemah. Artinya lemah apa? Dia tidak akan menghampiri kita. Paham? Paham? Walaupun musibah itu terjadi di sekitar kita, kita selamat. Itu kalau doanya kuat. Pernah dengar waktu Aceh tsunami enggak? Ada enggak yang kemudian sampai sekarang berdiri kokoh megah, ya tidak goyah sama sekali? Ada? Apa itu? Masjid. Petung Kriyono yang kemarin sempat banjir bandang, ada enggak rumahnya satu rumah yang selamat? Ada enggak? Ada rumahnya guru ngaji yang di kampung dengan keterbatasan lampu, penerangan, tapi dia mengajarkan Iqra, dia mengajarkan Al-Fatihah, dia mengajarkan anak tata cara wudhu, dia mengajarkan anak tata cara sholat. Itu rumahnya selamat. Kok rumahnya selamat? Bukan ya? Rumahnya orang yang tidak kena musibah, orangnya selamat. Ya, makanya kalau doa yang kuat, kalau doanya kuat, musibah bisa bisa ditolak. Kalau doanya kuat. Yang kedua, apabila doa lebih lemah daripada musibah, maka orang itu akan terus dirundung musibah. Meski demikian, walaupun lemah, doa masih bisa sedikit meringankan. Kalaupun tidak tertimpa musibah secara keseluruhan, masih bisa meringankan. Doa itu begitu. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau sama-sama kuat, doa kuat, musibahnya kuat, maka akan saling tolak menolak. Seperti apa? Magnet kutub apa? Kok kutub utara? Saya lagi bicara magnet kok. Magnet itu akan tolak menolak kalau kutub berbeda apa kutub sama? Bingung jenengan. Wis suwi ora sekolah kok. Ya, ini kaitannya doa dengan musibah. Maka saya juga minta tolong doakan saya Ibu, Bapak, doakan saya sehat, doakan saya berkah hidupnya, manfaat untuk umat, ya. Yang lebih penting istiqomah. Ya. Maka ketika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, akan kembali pada diri kita. Dan jangan sesekali mendoakan keburukan, kecuali doa keburukan untuk orang yang memusuhi Islam. Misalnya ada orang berdoa, Allahumma ahlikil apa? Kafarota wadzalimin, gitu. Itu boleh, tidak apa-apa, memang diajarkan. Doa kunut itu kan juga begitu. Ya, isinya juga begitu. Tapi doa kebaikan untuk sesama muslim jangan pernah ditinggalkan. Ya. Sehingga apa? Nanti yang akan kembali kepada kita adalah kebaikan-kebaikan yang kita panjatkan tadi. Dan yang lebih penting, ini khusus ini. Saya ini Bu, saya ini kayak apa ya? Hampir setiap hari masalah itu datang ke saya dari orang lain. Ustadz, saya minta doa Ustadz, suami saya kok sulit diajak sholat.
Wong suamimu aku adule aku gitu loh. Ada yang begitu, Bu. Ya. Terus saya kemudian apa? Sampaikan Ibu sabar, Ibu doakan. Jangan diajak tukaran terus. Tapi kan macam. Ini belum selesai, ada lagi datang emak-emak, ya Allah Ustadz, suami saya Ustadz, tolong Ustadz. Wis mulai lirak-lirik karo tonggo sing nembe wingi ditinggal mati lanangi. Aduh Allah. Nah, yang ngeri lagi Pak, yang datang ke rumah mengadukan utang. Lah pada ke opo saya ini? Semua masalah masyarakat, masalah umat, masalah jamaah pengajian mengadu ke saya. Lah apa utang itu bisa kalau cuman dibayar dengan doa ya orangnya ndak mau. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita doa supaya tidak terlilit utang, tapi jangan cuman doa. Harus berusaha. Ah, saya cek ya. Kalau sampai apal keren ini, Bu. Doa supaya tidak terlilit utang. Ayo. Ayo. Yang bisa dapat hadiah dari Pak Santoso. Ayo. Doa agar tidak terlilit utang. Allahumma iki Arab jawab pedih Pak, sebab dikira iki mesti wong duwe utang sing model ngene. Ketok isih ngamalke doa itu gitu. Ndak apa-apa. Ayo. Ini Yang mana ini? Yang mana? Saya bingung ini. Siapa yang mau baca doanya siapa? Nggak ada yang mau. Tadi suaranya banyak. Allahumma, lu bingung malah wedi. Ini a'udzubika apa itu? Nggak kedengaran saya. Bisa ya? Coba Bu, ibu-ibu yang lain biar ikut jenengan pimpin doanya. Ayo, ibu mimpin, yang lain biar. Yang lain tuh ya punya utang, cuman malu. Ayo doa supaya tidak terlilit utang. Allahumma inni a'udzubika iya, yang lainnya diajak yang lain. Iki ketoke wajah-wajah masih punya utang kok. Lupa doanya. Kenapa? Yang dipikir utangnya. Minal azzi wal kasali. Terus wal jubni wal bukhli. Terus lu tinggal nyambung loh, saya sudah tak bantu loh. Kasali itu tadi sudah, jubni, bukhli sudah, terus pantes utangnya ora lunas. Wong dongane separuh ngono kok. Tambah nggih, lu malah nambah. Kan ada itu min ghalabati dain wa qahrir. Loh, ayo dari depan, dari awal. Allahumma ubat-ubat madep mantep sing penting wareg uripe slamet. Amin. Doa kok mikir sak wen-wen. Bu, kalau ndak bisa doa pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Timbang dipikir opo bahasa Arabe utangnya opo. Tambah mumet. Ya Allah ya Rabb, saya mohon kepadamu ya Allah, saya minta tolong ya Allah supaya bisa nutup utang. Udah gitu aja, nggak usah ribet. Lah wong
bingung ndak ngerti artinya kok. Ngerti bahasa Arabnya ya ora ngerti maknane, mau ngapalan tok. Enggak apa-apa pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, bantu saya ya Allah supaya bisa nutup utang. Gitu. Ya, wis mulai do seneng iki. Alhamdulillah. Yo ketok kok ya. Ana sing wis mulai dioyok-oyok barang kok. Bapak Ibu, ada pertanyaan apa tidak? Ayo, ngajinya ya sambil dialog, jangan cuman monolog. Ada pertanyaan? Enggak ada. Wis kuwi tok ngajine men iso nyaur utang. Baik. Jadi Bapak Ibu, prinsipnya doakan. Masalah apapun jangan sampai meninggalkan doa. Ada orang tua yang sampai angkat tangan, Ustadz, soalnya saya tidak mau tahu sudah. Saya sudah nggak sanggup. Ini kejadian real anak SD soalnya. Anak SD. SD masih kelas 3 sudah bermasalah di sekolahnya. Sama gurunya lagi berantem. Iki aku yo bingung, SD kok iso berantem karo guru nih. Iki jane sing ora ndalor iki gurune apa bocahe, Pak? Anak SD, Pak. Naik kelas 4 sudah meningkat lagi kenakalannya. Apa? Nakal sama temannya. Nakalnya sudah kelewat batas. Naik kelas 5 sudah mulai ngerti warna duit. Ya. Kejadian, duit sekolah yo hilang, duit masjid yo hilang. Ya, sampai akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Begitu pindah sekolah, luwih pinter lagi. Kriminalitasnya meningkat, itu anak SD. Orang tuanya sampai kemudian dipanggil ke polisi karena anaknya ketangkep. Ya, tapi polisinya baik, tolong jangan dimarahi. Anak ini pinter, anak ini pinter. Cuman salah pergaulan. Nah, orang tuanya sudah terserah, saya sudah nggak sanggup. Saya bilang nggak boleh ngomong begitu orang tua. Tetap doakan. Yang bisa merubah manusia, yang bisa merubah hati manusia adalah Allah. Tugas kita hanya mendoakan. Begitu. Maka saya pesen, ya, pesen sama siapa? Sama orang tua tadi. Karena dia sudah mengadu ke saya, udah angkat tangan. Bahkan dia sampai mengatakan begini, pokoknya kalau nanti ketangkap lagi mencuri, biar nggak apa-apa, mau dipukuli, mau diapa terserah. Itu orang tua sudah nggak sanggup. SD loh Bu. Ini terakhir dikeluarkan ini SD. Ya, saya bilang, ya, jangan lupa doakan, sebut namanya. Kadang-kadang kita sama anak sendiri nggak tahu namanya kok. Wes pokoknya doanya ya untuk mereka wa ala alihi wa ashabihi ajmain kabeh gitu. Kalau bisa sebut namanya satu. Nah, yang model seperti itu jangan lupa usap ubun-ubunnya ketika tidur. Apa yang jenengan bisa baca? Mau Al-Fatihah, mau ayat kursi, silahkan. Tapi jangan lupa usap, sebul. Gimana cara nyebul? Kok itu bukan nyebul, nyembur. Nyebul itu halus Bu. Ya, setelah dibacakan. Misalnya, ya, bacaannya bacaan yang pendek, Al-Fatihah. Apa bisa? Bisa. Ya. Dari alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin, berhenti sejenak, minta sama Allah, menjadikan Al-Fatihah sebagai wasilah sebelum berdoa. Kemudian tiupkan di ubun-ubunnya, minta sama Allah, lembutkan ya Allah hatinya, perbaiki akhlaknya, perbaiki ibadahnya. Sembur. Sembur apa sebul tadi? Nek sebul begini, kalau sembur ojo. Gitu ya. Termasuk kalau suami jenengan nakal.
Loh iya kan ada yang suami-suami nakal toh. Lah bapak-bapak kan ada yo istri sing model nakal ki yo ada. Sembul. Sebul. Loh bapak ibu, berdoa sambil disebul itu diajarkan Nabi. Iya apa tidak? Nabi ngajari enggak? Ketika mau tidur baca, iya kan? Ayat kursi 3 kul, sebul. Usapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau oleh tangan. Kenapa anti sebul menyebul? Saya sama anak juga begitu. Udah tidurnya sudah lali gitu ya. Walaupun anak saya alhamdulillah berjalan di atas rel yang baik, mau di pesantren, mau ngapal Quran, saya masih mendoakan supaya soleh, supaya cita-citanya terkabul, supaya bisa sampai kuliah. Itu saya masih mendoakan. Jangan dikira kalau anak sudah masuk pesantren itu dijamin. Ya salah. Kita titip di pesantren, tapi doa orang tua wajib. Dan kalau menghadapi masalah begitu jangan lupa tirakat ya Bu ya. Tirakat itu apa? Kok tirakat poso tok? Tirakat itu artinya dari taroka, meninggalkan sesuatu untuk mengejar sesuatu. Tinggalkan tidur malam untuk tahajud. Ya tak? Itu namanya tirakat. Tinggalkan HP untuk baca Quran. Setiap orang tua yang punya anak diberikan kelebihan khusus, pasti orang tuanya ahli tirakat. Percaya tidak percaya silahkan ditelusuri. Ya, pasti orang tuanya ahli tirakat. Tirakatnya apa? Pasti ada satu amalan yang dia amalkan dan istiqomah sekian tahun lamanya. Apakah Senin Kamis, apakah puasa Daud, apakah sedekah setiap waktu, ya itu bagian daripada tirakat. Jadi tirakat jangan cuma dimaknai hanya puasa. Orang mengamalkan zikir, istighfar setiap hari 1000 kali itu bagian daripada tirakat. Lah jenengan pilih kira-kira yang jenengan sanggup yang mana. Insya Allah efeknya itu ke anak. Orang tua yang soleh mudah-mudahan anaknya ikut soleh. Gitu nih Mbah. Mbah masih melek toh? Ada pertanyaan? Iya, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu nggak mau nanya, akhirnya yang nanya yang sama-sama berjenggot. Baik ya. Pertama status doa orang yang dalam kerjanya ya atau dalam segala hal termasuk cari rezekinya itu ada sesuatu yang haram. Doanya tetap sah. Karena itu menunjukkan kelemahan dia. Doanya tetap sah. Ya, persoalannya terhambat, terhalang oleh sesuatu yang haram. Ya, terhambat, terhalang oleh sesuatu yang haram. Tapi apakah pada akhirnya itu juga akan sampai? Insya Allah akan sampai. Saya mau tanya, ya, maling itu sebelum maling berdoa enggak? Saya mau tanya. Kok bismillah?
bismillah. Paling tidak kan ngucap. Paling tidak ngucap-ngucap. Nih, sama temennya sebelum berangkat briefing. Nanti kamu dari sana, saya dari sini. Rumahnya yang itu menghadap ke timur, sebelah Masjid Nurul Huda. Mudah-mudahan selamat ndak konangan. Sebelum beraksi, mari berdoa. Orang kafir itu ya berdoa kok. Cara doanya beda, karena memang yang dituju juga beda, Tuhannya juga beda. Paham enggak? Jadi kalau ada orang yang masih misalnya nih kerja di mana ya, Bu? Pabrik minuman. Iya, minuman keras, Pak. Boto, ya watu itu. Dia kerja di pabrik minuman keras. Dia masih punya hak untuk berdoa apa tidak? Perintahnya berupa kewajiban. Ya toh? Tapi dia juga punya hak untuk meminta. Pak, saya pernah ini cerita lama ya, waktu saya kecil, Pak. Dan itu zaman saya masih SMA lah. Ya, saya malam-malam pergi, Pak. Malam-malam, zaman masih muda kan nggak tahu itu kalau kebanyakan karbohidrat beresiko gitu kan bagi kesehatan. Malam-malam kan paling enak cari nasi goreng. Betul. Lah saat saya beli nasi goreng itu ada mbak-mbak yang pakaiannya ya pakaian anak-anak nakal itu. Tapi sudah akrab dengan tukang nasi goreng. Ternyata apa? Dia beli nasi goreng untuk puasa, sahur. Dan ketika dengar